Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 11. Lanjutan kedatangan Sri Krishna di Dwaraka. Selanjutnya Sloka 6. Nata smate nata sadangri pankajang Virinca vairinca surendravanditam Parayanang semam ihe catang parang Nayatra kala prabhavet para prabhu. Artinya, warga kota berkata, "Oh Tuhan, Engkau dipuja oleh semua dewa seperti Brahma, empat sana, catur kumara, dan bahkan Raja Surga. Engkaulah tempat terakhir bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin mencapai mampat tertinggi kehidupan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa dan yang rohani itu, dan sangkala yang tak terelakkan itu tidak dapat memberlakukan pengaruhnya terhadap dirimu." Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Personalitas tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa adalah Sri Krishna, seperti ditegaskan dalam Bhagavad Gita, Brahma Samhita, dan sastra-sastra Weda lainnya yang absah. Tidak seorang pun yang sebanding apalagi lebih hebat daripada Krishna, dan itulah keputusan semua kitab suci. Pengaruh waktu dan ruang berlaku bagi makhluk hidup terikat, yang semua adalah bagian percikan Tuhan Yang Maha Esa. Para makhluk hidup adalah Brahman yang dikuasai, sedangkan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Sang Mutlak yang menguasai. Selekas kita melupakan fakta ini, selekas itu pula kita berada dalam ilusi. Dan karena itu kita ditempatkan dalam 3 jenis penderitaan, seperti orang yang tempatkan dalam gelap gulita. Kesadaran murni makhluk hidup adalah kesadaran Tuhan, dan kepadanya seorang bersujud dalam segala keadaan. Selanjutnya Sloka 7. Bhavayana swambhava vishwabhavana Tvam eva matha suritpati pita Tvam sadgururna paramang cadaivatang Yasya nubritya kritino babuvima. Artinya, wahai pencipta alam semesta, Engkau adalah ibu kami yang mengharapkan kesejahteraan, Tuhan, ayah, guru spiritual, dan sosok yang kami puja. Dengan mengikuti jejak langkahmu, kami telah sukses dalam segala hal. Karena itu, kami berdoa semoga Engkau terus memberkati kami dengan karunia-Mu. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang serba baik sebagai pencipta alam semesta adalah sang perencana kebaikan seluruh makhluk hidup yang saleh. Makhluk-makhluk hidup yang saleh disarankan oleh Tuhan untuk mengikuti petunjuknya yang baik, dan dengan melakukan demikian mereka akan sukses dalam segala segi kehidupan. Tidak perlu memuja sosok manapun selain Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Maha Perkasa, dan jika Tuhan puas dengan ketakwaan kita pada kaki padmanya, Dia akan melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita untuk keberhasilan kehidupan kita, baik material maupun spiritual. Untuk mencapai eksistensi spiritual, bentuk kehidupan manusia ini merupakan kesempatan bagi semua orang untuk mengerti hubungan kekal kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bersifat abadi. Hubungan tersebut tidak dapat diputuskan ataupun dihilangkan. Hubungan itu mungkin terlupakan selama beberapa waktu, namun dapat juga dibangkitkan atas karunia-Nya jika kita mengikuti perintah-perintah-Nya yang diuraikan di dalam kitab-kitab suci yang hadir di mana-mana sepanjang zaman. Selanjutnya Sloka 8. Aho sanata bhavata smayat vayam Traivishthapanam api duradarshanam Premasmita snigdha nirikshananam Pashe marupam tava sarva saubhagam. Artinya,
Oh, inilah keberuntungan kami bahwa hari ini kami kembali di bawah perlindungan-Mu dengan kehadiran-Mu, sebab bahkan penghuni surga pun jarang Engkau kunjungi, dan kini sangat memungkinkan bagi kami untuk memandang wajah-Mu yang tersenyum dengan tatapan penuh kasih sayang. Kini kami dapat melihat wujud visual rohani-Mu yang penuh dengan segala kemujuran. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tuhan dalam wujud pribadinya yang abadi hanya dapat dilihat oleh para penyembah murni. Tuhan tidak pernah tanpa wujud, melainkan Dia adalah mutlak sebagai personalitas tertinggi Tuhan yang Maha Esa, dan kondusif untuk ditemui secara bertatap muka melalui bhakti yang tidak mungkin dilakukan bahkan oleh penghuni planet-planet atas. Ketika Brahmaji dan dewa-dewa lainnya ingin menghadap Sri Wisnu, bagian paripurna Sri Krishna, mereka harus menunggu di tepi lautan susu di mana Sri Wisnu berbaring di atas pulau putih Swetadwipa. Lautan susu dan planet Swetadwipa ini adalah replika Vaikuntha-loka di alam semesta ini. Tidak Brahmaji, tidak pula para dewa seperti Indra yang dapat masuk ke pulau Swetadwipa ini. Namun mereka dapat berdiri di tepi lautan susu itu dan menyampaikan pesan mereka kepada Sri Wisnu. Oleh karena itu, Tuhan jarang terlihat oleh mereka. Namun, para penduduk Dwaraka, karena mereka adalah penyembah murni tanpa secuil pun pencemaran material berupa kegiatan berpahala dan spekulasi filsafat, dapat melihat Tuhan secara bertatap muka atas karunia Tuhan. Inilah kedudukan asli para makhluk hidup dan dapat dicapai dengan membangkitkan kedudukan dasar dan alami kita yang dapat terwujud hanya melalui bhakti. Selanjutnya, sloka 9. Yarhyam bujak sapasa sarabo bhavan kurun madhun vatashurit didriksaya tatrabda koti pratimaksano bhavet rawin winaksnor iwanas tawajuta. Artinya, oh Tuhan yang memiliki mata bagaikan bunga padma, kapanpun Engkau pergi ke Mathura, Brindawana, atau Hastinapura untuk bertemu kawan-kawan dan kerabatmu, setiap detik ketidakhadiranmu terasa bagaikan jutaan tahun, oh yang tidak pernah gagal. Ketika itu mata kami menjadi tidak berguna, seolah tidak ada matahari. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kita semua bangga pada indera-indera material kita untuk mengadakan eksperimen-eksperimen untuk menentukan keberadaan Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa indera-indera itu sendiri tidaklah mutlak. Indera-indera itu hanya bisa bekerja di bawah keadaan-keadaan tertentu. Contohnya, mata kita. Selama ada sinar matahari, mata kita berguna sampai batas tertentu. Tetapi jika tidak ada sinar matahari, mata tersebut tidak berguna. Sri Krishna sebagai Tuhan satu-satunya, sang kebenaran mutlak, diibaratkan sebagai matahari. Tanpa Krishna, semua pengetahuan kita palsu atau parsial, hanya sebagian. Kebalikan dari matahari adalah kegelapan, dan demikian pula kebalikan dari Krishna adalah maya atau ilusi. Para penyembah Tuhan dapat melihat segala sesuatu dalam cara pandang yang benar karena adanya cahaya dipancarkan oleh Krishna. Atas karunia Tuhan, penyembah murni tidak mungkin berada dalam kegelapan atau kebodohan. Oleh karena itu, penting bahwa kita harus selalu berada dalam pandangan Sri Krishna agar kita dapat melihat baik diri kita maupun diri Tuhan beserta berbagai energinya. Seperti halnya kita tidak dapat melihat apapun tanpa adanya matahari. Demikian pula, kita tidak dapat melihat apapun termasuk diri kita sendiri tanpa kehadiran Tuhan secara nyata. Tanpa Tuhan, semua pengetahuan kita ditutupi oleh tabir ilusi. Selanjutnya, sloka 10. Katham vayam nata cirosite tvai prasana dristya kila tapasoshanam jivemate sundara hasa sobitam apasyamana vadanam manoharam iti codirata vaca
prajanam bhakta vatsalaha srinvanonugrahang drishtya vitanwan pravisat puram. Artinya, oh Tuan, jika Engkau terus-menerus berada di luar negara ini, maka kami tidak bisa melihat wajah-Mu yang memikat, yang senyumannya menghapus semua penderitaan kami. Bagaimana kami bisa bertahan hidup tanpa kehadiran-Mu? Setelah mendengar kata-kata mereka, Sri Krishna yang sangat mengasihi para penduduk dan para penyembah memasuki kota Dwaraka dan menerima semua salam mereka dengan melayangkan pandangan rohaninya kepada mereka. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Daya tarik Sri Krishna begitu besar sehingga sekali terpikat olehnya, orang tidak mampu menoleransi perpisahan dengannya. Mengapa demikian? Karena kita semua terhubung secara abadi dengan Krishna, seperti halnya sinar matahari terhubung secara abadi dengan bola matahari. Sinar matahari merupakan bagian-bagian molekuler dari radiasi tenaga matahari. Jadi, sinar matahari dan matahari tidak bisa dipisahkan. Pemisahan yang disebabkan oleh awan bersifat sementara dan artifisial. Dan begitu awan menghilang, sinar matahari itu kembali memperlihatkan kecemerlangan alaminya dalam kehadiran matahari. Demikian pula para makhluk hidup yang adalah bagian molekuler dari roh yang menyeluruh telah dipisahkan dari Tuhan oleh selubung artifisial berupa maya, energi yang menyesatkan. Energi yang menyesatkan ini atau tirai maya harus dihilangkan sehingga makhluk hidup akan dapat bertatap muka dengan Yang Maha Kuasa itu dan semua penderitaannya hilang seketika. Kita semua ingin menghilangkan penderitaan hidup, namun kita tidak tahu caranya. Solusinya diberikan di sini dan terserah kepada kita untuk melaksanakan atau tidak. Selanjutnya, sloka 11. Madhu boja dasar harha kukuranda kabrisni bihi atma tulya balair guptam nagair bogawatim iwa. Artinya, seperti halnya Bhogawati, ibu kota Nagaloka, dijaga oleh para naga, demikian pula kota Dwaraka dijaga oleh keturunan-keturunan Vrishni, Bhoja, Madhu, Dasarha, Arha, Kukura, Andhaka, dan sebagainya yang sekuat Sri Krishna. Penjelasan, planet Nagaloka berada di bawah planet bumi dan dimengerti bahwa sinar matahari terhalang di sana. Tetapi kegelapan di sana hilang karena cahaya yang terpancar dari permata yang terpasang di atas kepala para naga atau ular-ular surgawi. Dan dikatakan bahwa di sana terdapat taman-taman yang indah, selokan-selokan dan sebagainya yang serba indah menawan untuk kenikmatan para naga itu. Dapat juga dimengerti di sini bahwa keindahan tempat itu juga dirawat dengan baik oleh para penghuninya. Demikian pula kota Dwaraka dirawat dengan baik oleh keturunan-keturunan Vrishni yang sekuat Tuhan, sebesar kekuatan yang dimanifestasikan olehnya di bumi. Selanjutnya, sloka 12. Sarwartu sarva vibhava punya briksa lata sramahi udyana pavana ramair prita padma karashriyam. Artinya, kota Dwarakapuri penuh dengan kemewahan semua musim. Di sana terdapat tempat-tempat bertapa, kebun-kebun buah, taman-taman bunga, taman-taman dan kolam-kolam yang keseluruhannya ditumbuhi bunga-bunga padma. Penjelasan, kesempurnaan hidup bagi makhluk hidup dimungkinkan dengan jalan memanfaatkan hasil-hasil alami sesuai cara alam sendiri. Seperti yang kita temukan di sini dalam uraian mengenai kemewahannya, Dwaraka dikelilingi oleh taman-taman bunga dan kebun-kebun buah dan juga kolam-kolam yang ditumbuhi bunga-bunga padma. Tidak disebutkan tentang adanya tempat-tempat penggilingan dan pabrik-pabrik yang didukung oleh rumah-rumah jagat, yang merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh kota metropolis modern. Kecenderungan untuk memanfaatkan hasil-hasil alam tetap ada, bahkan di dalam hati manusia urban yang beradab. Para pemimpin peradaban modern memilih tempat tinggalnya sendiri di lokasi-lokasi di mana terdapat taman-taman dan kolam-kolam air yang indah alami.
namun membiarkan rakyat jelata bermukim di daerah-daerah kumuh tanpa taman dan kebun. Di sini kita menemukan uraian-uraian yang berbeda tentang kota Dwaraka. Dimengerti bahwa keseluruhan dam itu tempat tinggal dikelilingi oleh taman dan kebun dengan kolam-kolam air yang ditumbuhi bunga padma. Dimengerti bahwa semua orang bergantung pada buah-buahan dan bunga-bunga hasil alam tanpa adanya perusahaan-perusahaan industri yang telah menyebabkan munculnya daerah-daerah pemukiman kumuh. Kemajuan peradaban diukur bukan dari meningkatnya jumlah tempat penggilingan dan pabrik yang telah merusak insting manusia yang lebih halus. Namun, kemajuan peradaban diukur dari pengembangan insting-insting spiritual, potensi manusia, dan memberi mereka kesempatan untuk pulang kembali kepada Tuhan. Peningkatan aktivitas yang menyakitkan dan aktivitas seperti itu merusak perasaan halus manusia, membentuk manusia-manusia iblis yang bejat. Di sini disebutkan tentang pohon-pohon bermanfaat, penghasil bunga-bungaan dan buah-buahan musiman. Pohon-pohon yang kurang berguna hanyalah membentuk semak yang tak berguna, yang hanya dapat dipakai sebagai kayu bakar. Dalam peradaban modern, pohon-pohon kurang berguna itu ditanam di pinggir-pinggir jalan. Energi manusia seyogianya dimanfaatkan secara benar dalam meningkatkan perasaan-perasaan yang lebih halus untuk pemahaman spiritual yang menyediakan segala pemecahan masalah kehidupan. Buah-buahan, bunga-bungaan, kebun-kebun yang indah, taman-taman dan kolam-kolam dengan bebek dan angsa bermain meliuk-liuk di antara bunga padma, dan sapi-sapi yang memberikan susu dan mentega yang cukup adalah hal yang sangat penting untuk mengembangkan syaraf-syaraf halus badan manusia. Bertentangan dengan ini, tambang-tambang yang jorok, pabrik-pabrik dan tempat-tempat usaha sangat potensial mengembangkan kecenderungan jahat di lingkungan kaum pekerja. Berbagai kepentingan pribadi berkembang di atas penderitaan kaum pekerja, dan sebagai akibatnya terjadi pertentangan keras di antara mereka dalam berbagai bentuk. Gambaran mengenai Dwaraka Dham menunjukkan tentang peradaban yang ideal bagi manusia. Selanjutnya, sloka 13. Gopura dwara margesu krita kautuka toranam citra dwaja pataka grair anta pratihatatapam. Artinya, pintu gerbang kota, pintu-pintu rumah didekorasi sepanjang jalan. Semuanya tersusun rapi dengan riasan pesta yang sangat meriah, memanfaatkan unsur-unsur alam seperti pohon-pohon pisang dan daun-daun mangga digunakan untuk menyambut kehadiran Tuhan. Bendera-bendera, umbul-umbul kalung rangkaian bunga, logo-logo dan slogan-slogan semuanya dipasang serasi dengan peneduh jalanan penahan terik matahari. Penjelasan: bahan-bahan hiasan dalam festival-festival khusus juga diperoleh dari hasil-hasil alam seperti pohon pisang, pohon mangga, buah-buahan dan bunga-bunga. Pohon mangga, pohon kelapa, dan pohon pisang masih dianggap sebagai pertanda yang bertuah. Umbul-umbul yang disebutkan di atas semua berlukiskan Garuda atau Hanuman, dua pelayan suci Tuhan yang agung. Bagi para penyembah, lukisan-lukisan dan dekorasi-dekorasi seperti itu masih dipuja, dan para abdi Tuhan seperti itu diberikan penghormatan yang lebih besar lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya, sloka 14. Samarjitam mahamarga pratyam panaka catwaram shiktam ganda jale ruktang pala puspak satan kuraihi. Artinya, jalan-jalan raya, terowongan, jalan-jalan kecil, pasar-pasar, dan tempat-tempat pertemuan umum semua dibersihkan dengan teliti dan kemudian dibasahi dengan air wangi. Dan untuk menyambut Tuhan, buah-buahan, bunga-bunga, dan palawija segar ditebar di mana-mana. Selanjutnya, sloka 15. Dwari-dwari grihanam ca dadyak syata palek subi alan kritam purna kembair bali virdu padi paikaihi. Artinya, di setiap pintu rumah warga, benda-benda bertuah seperti yogurt, buah-buah segar, tebu, dan kendi-kendi penuh air
beserta bahan-bahan pemujaan, dupa dan lilin, semua diperlihatkan. Penjelasan, proses penyambutan berdasarkan ritual Weda sama sekali jauh dari hambar. Penyambutan tidak hanya dilakukan dengan menghias jalan-jalan seperti disebutkan di atas, tapi Tuhan dipuja dengan mempersembahkan sarana-sarana berdoa seperti dupa wangi, lampu, bunga, manisan, buah-buahan, dan peganan-peganan sedap lain. Sesuai kemampuan seseorang, semua itu dihaturkan kepada Tuhan. Sesuai kemampuan seseorang, semua itu dihaturkan kepada Tuhan, dan makanan sisa persembahan dibagikan kepada penduduk yang berkumpul di sana. Jadi, prosesi itu tidak hambar seperti penyambutan lazimnya dewasa ini. Setiap rumah siap menyambut kedatangan Tuhan dengan cara yang sama. Jadi, peganan-peganan sisa persembahan itu dibagi-bagikan kepada setiap rumah penduduk di sepanjang jalan. Dan sebagai penyempurna kemeriahan festival tersebut, tanpa bagi-bagi makanan, tidak satu upacara pun dianggap lengkap. Dan itulah cara-cara budaya Weda. Selanjutnya, sloka 16 sampai dengan 17. Nisamya prestam anyantam Wasudewo mahamanaha Akrurasca grasenasca Ramascat buddha vikramaha Pradyumnasca rudesnasca Sambo jambawati sutaha Praharsa wego casita Syayana syana bojanaha. Artinya, setelah mendengar bahwa Krishna yang tercinta sedang mendekati Dwarakadham, Wasudewa yang murah hati, Akrura, Ugrasena, Balarama yang mempunyai kekuatan luar biasa, Pradyumna, Charudesna, dan Samba, putra Jambawati, semuanya sangat bahagia hingga tak dapat tidur, duduk, dan bersantap. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Wasudewa, putra Raja Surasena, suami Dewaki dan ayah Sri Krishna. Ia adalah kakak Kunti dan ayah Subhadra. Subhadra menikah dengan Arjuna, saudara misannya, dan cara ini masih lumrah dilakukan di beberapa wilayah di India. Wasudewa adalah Perdana Menteri dalam pemerintahan Ugrasena, dan kemudian ia menikahi 8 putri Dewaka, kakak Ugrasena. Dewaki hanyalah satu di antaranya. Kangsa adalah saudara iparnya, dan Wasudewa dengan sukarela bersedia dipenjarakan oleh Kangsa atas dasar kesepakatan bersama untuk menyerahkan anak Dewaki yang ke-8. Hal ini terjadi atas kehendak Krishna. Sebagai paman dari pihak ibu bagi para Pandawa, ia berperan aktif dalam upacara penyucian para Pandawa. Ia mengirim pendeta Kasyapa pada upacara Sata Sringga Parwata, dan dia sebagai pelaksana upacara. Ketika muncul di dalam penjara Kangsa, Krishna diungsikan oleh Wasudewa ke Gokula di rumah Maharaja Nanda, ayah angkat Krishna. Krishna dan Baladewa mendahului Wasudewa meninggal dunia, dan Arjuna, misan Krishna, mengambil tugas sebagai pelaksana upacara pemakaman Wasudewa setelah ia wafat. Akrura, panglima perang dinasti Vrishni dan penyembah agung Krishna. Akrura mencapai sukses dalam bakti kepada Tuhan dengan satu proses, yaitu mengucapkan doa. Akrura adalah suami Sutani, putri Ahuka. Akrura mendukung Arjuna ketika Arjuna melarikan Subhadra atas kehendak Krishna. Baik Krishna maupun Akrura, keduanya datang untuk melihat Arjuna setelah Arjuna berhasil melarikan Subhadra. Mereka berdua mempersembahkan mas kawin kepada Arjuna pasca kejadian tersebut. Akrura juga hadir ketika Abhimanyu, putra Subhadra, dinikahkan dengan Uttara, ibu Maharaja Pariksit. Ahuka, mertua Akrura, berhubungan kurang baik dengan Akrura, namun mereka berdua adalah penyembah Krishna. Ugrasena, salah seorang di antara raja-raja perkasa dinasti Vrishni dan saudara misan Maharaja Kuntiboja. Nama lain Ugrasena adalah Ahuka. Menterinya adalah Wasudewa dan putranya adalah Kangsa yang perkasa. Kangsa ini memenjarakan ayahnya dan menjadi Raja Mathura. Atas karunia Sri Krishna dan kakaknya Sri Baladewa, Kamsa dapat dibunuh dan Ugrasena dinobatkan kembali sebagai raja. Ketika Salwa menyerang kota Dwaraka, Ugrasena bertempur dengan gagah berani.
dan berhasil mengusir musuh. Ugrasena bertanya kepada Naradaji tentang sifat ketuhanan Sri Krishna. Ketika dinasti Yadu hendak dimusnahkan, gumpalan besi yang keluar dari kehamilan Samba dipercayakan kepada Ugrasena. Ugrasena memotong-motong gumpalan besi itu menjadi serpihan-serpihan kecil untuk kemudian dikumpulkan dan dilarutkan di dalam air laut di tepi laut Dwaraka. Setelah itu Ugrasena memerintahkan larangan penuh untuk tinggal di Dwaraka dan di dalam kerajaan. Pasca meninggal dunia, Ugrasena mencapai pembebasan. Baladewa, dia adalah putra rohani Wasudewa dari istrinya yang bernama Rohini. Dia juga dikenal sebagai Rohini Nandana, putra rohani yang tercinta. Dia juga dipercayakan kepada Maharaja Nanda bersama Rohini ibunya. Ketika Wasudewa dipenjara berdasarkan kesepakatan bersama Kamsa, jadi Maharaja Nanda adalah juga ayah angkat Baladewa seperti halnya Sri Krishna. Sri Krishna dan Sri Baladewa senantiasa bersama sejak masa kanak-kanak, sekalipun mereka bersaudara tiri. Baladewa adalah manifestasi paripurna dari personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, dan karena itu dia semulia dan seperkasa Sri Krishna. Baladewa termasuk Wisnu Tattwa yang Maha Kuasa. Baladewa menghadiri upacara Swayamwara Draupadi bersama Sri Krishna. Ketika Subhadra diculik oleh Arjuna atas rencana Krishna, Baladewa sangat marah kepada Arjuna dan ingin segera membunuhnya. Sri Krishna demi kawan tercintanya bersimpuh di kaki Sri Baladewa dan berhasil meredam kemarahan Sri Baladewa sampai dia puas. Demikian pula Baladewa suatu ketika sangat marah kepada para Kaurawa dan dia ingin menenggelamkan seluruh kota mereka ke dalam sungai Yamuna. Tetapi kemudian para Kaurawa berhasil menyenangkan hati Baladewa dengan cara mohon ampun dan bersimpuh di kaki Padma rohaninya. Sejatinya Baladewa adalah putra Dewaki yang ketujuh, abang Sri Krishna. Tapi atas kehendak Krishna, Baladewa dipindahkan ke dalam kandungan Rohini untuk menghindari kemarahan Kamsa. Oleh karena itu, nama lain Baladewa adalah Sangkarsana, yang juga merupakan bagian paripurna Sri Baladewa. Di dalam kitab-kitab Weda juga disebutkan bahwa tidak seorang pun yang mampu mengenal Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa mendapat karunia dari Baladewa. Bala berarti kekuatan spiritual, bukan kekuatan fisik. Beberapa orang yang spiritualitasnya rendah mengartikan bala sebagai kekuatan fisik, tetapi tidak seorang pun yang bisa mencapai keinsapan spiritual hanya berdasarkan kekuatan fisik. Kekuatan fisik akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya badan fisik ini. Namun, kekuatan spiritual mengikuti sang roh dalam perpindahan berikutnya. Dan karena itu, kekuatan yang diperoleh Sri Baladewa tidak akan pernah tersia-siakan. Kekuatan itu abadi. Dengan demikian, Baladewa adalah guru spiritual pertama bagi semua penyembah. Sri Baladewa juga kawan satu kelas Sri Krishna sebagai murid Sandipani Muni. Pada masa kanak-kanaknya, Baladewa membunuh banyak asura bersama Krishna, dan khususnya Baladewa membunuh Dhenukasura di Talawana. Selama perang Kuruksetra, Baladewa bersikap netral dan Baladewa berusaha keras untuk mencegah meletusnya perang itu. Baladewa condong memihak Duryodhana, namun Baladewa tetap netral. Ketika terjadi perang gada antara Duryodhana dan Bimasena, Baladewa hadir di tempat kejadian. Dia marah kepada Bimasena ketika Bimasena menghantam Duryodhana pada bagian paha atau di bawah pinggang, dan Baladewa ingin membalas tindakan yang tidak adil itu. Krishna menyelamatkan Bima dari kemurkaan Baladewa, namun Baladewa segera meninggalkan tempat itu karena kesal terhadap Bimasena. Dan setelah ditinggal begitu saja, Duryodhana tersungkur ke tanah menemui ajalnya. Upacara pemakaman Abhimanyu, putra Arjuna, dilaksanakan oleh Baladewa, sebab Baladewa adalah paman Abhimanyu dari pihak ibu. Upacara itu tidak mungkin dilaksanakan oleh salah seorang dari para Pandawa, sebab semuanya diliputi kesedihan yang mendalam. Pada tahap akhir, Baladewa meninggalkan dunia ini dengan cara mengeluarkan ular putih besar dari mulut, dan dengan demikian dia disangga oleh Sesa Naga dalam wujud sebagai ular. Pradyumna, inkarnasi dari Kamadewa, atau menurut sumber lain, inkarnasi dari Sanat Kumara. Pradyumna lahir sebagai putra personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, bersama Lakshmi Dewi, Srimati Rukmini, permaisuri utama di Dwaraka. Pradyumna adalah salah satu dari mereka yang memberi selamat pada Arjuna
setelah Arjuna menikahi Subhadra. Pradyumna merupakan salah satu dari jenderal-jenderal besar yang bertempur melawan Salwa. Dan ketika sedang bertempur melawan Salwa, Pradyumna pingsan dalam medan perang. Kusir keretanya membawa dia kembali ke perkemahan, dan atas tindakan itu Pradyumna sangat menyesal dan mencaci maki kusir keretanya. Namun dia bertempur lagi melawan Salwa dan menang. Pradyumna mendengar segala hal tentang berbagai dewa dari Naradaji. Pradyumna adalah salah satu dari 4 perbanyakan paripurna Krishna. Pradyumna adalah yang ketiga. Dia bertanya kepada ayahnya, Sri Krishna, mengenai keagungan para Brahmana. Selama perang saudara yang terjadi antara keturunan-keturunan Yadu, Pradyumna tewas di tangan Boja, Raja Wrisni lainnya. Pasca kematiannya, Pradyumna dikembalikan ke posisi semula. Charudesna juga putra Sri Krishna dan Rukmini Dewi. Charudesna juga hadir pada upacara Swayamwara Draupadi. Dia adalah prajurit besar seperti kakak-kakak dan ayahnya. Dia bertempur melawan Wiwinidhaka dan membunuhnya dalam pertempuran tersebut. Samba, dia adalah salah satu pahlawan besar dinasti Yadu dan putra Krishna dari Jambawati istrinya. Dia belajar seni militer melepas panah dari Arjuna, dan dia menjadi anggota perwakilan rakyat selama masa Maharaja Yudhishthira. Dia hadir selama Raja Suya Yagya Maharaja Yudhishthira. Ketika para Wrisni semua berkumpul selama masa Prawasa Yagya, kegiatan-kegiatannya yang agung disampaikan oleh Satyaki di hadapan Sri Baladewa. Dia juga hadir bersama ayahnya, Sri Krishna, selama dilaksanakannya Ashwamedha Yagya oleh Yudhishthira. Dia disuruh menghadap para resi oleh kakak-kakaknya dengan menyamar sebagai perempuan hamil dan sambil bergurau menanyakan apa yang akan ia lahirkan. Para resi menjawab bahwa ia akan melahirkan gumpalan besi yang akan menyebabkan perang saudara dalam keluarga Yadu. Pagi keesokan harinya, Samba melahirkan gumpalan besi besar yang diserahkan kepada Ugrasena untuk diambil tindakan seperlunya. Dan benar, belakangan terjadi perang saudara seperti yang diramalkan, dan Samba tewas dalam perang tersebut. Jadi semua putra Sri Krishna ini meninggalkan istananya masing-masing dan melupakan segala kesibukan, termasuk bersantai, duduk-duduk, dan bersantap, dan bergegas menuju ayah mereka yang mulia itu. Demikianlah usai pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah ikut mendengarkan. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Untuk Anda yang belum mengikuti Kali Yuga Time Channel ini, silakan ikut bergabung dengan cara klik subscribe di bawah video ini. Jai Grand Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.